واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Qadha wal Qadar karya Syekh Abdul Rahman bin Shalih Al-Mahmud hafizahullah ta'ala. Masih di masalah dalil-dalil berkaitan dengan martabat al-khalq dalam al-qadar, martabat penciptaan. Kali ini kita membahas lebih spesifiknya adillatu hadhil martabati minas sunnah, yaitu dalil-dalil martabat penciptaan dari sunnah, yaitu dalil-dalil dari sunnah tentang derajat atau martabat al-khalq dalam at-taqdir. Ada kisaran 3 dalil yang beliau sebutkan atau 4 yang beliau sebutkan dalam masalah ini atau dalil dalam masalah al-khalq. Yang pertama an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala Jadi dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, la aqulu lakum illa kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku tidak mengatakan, tidak mengucapkan kepada kalian kecuali sebagaimana yang Rasulullah SAW ucapkan. Kana yaqul, Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Itu Nabi SAW mengatakan, ya Allah, inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Saya berlindung kepada Engkau dari al-ajz, yaitu ketidakmampuan, al-kasal kemalasan, al-jubn sikap atau mental pengecut, wal bukhl salam Allah berkata, wal bukhl sikap atau mental pelit, wal haram yaitu bisa di sini masa tua yang buruk atau kematian yang tidak baik, masa tua sebenarnya. Wa adzabil qabr, dan azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma, ya Allah, ati nafsi taqwaha, datangkan kepada diriku ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah diriku, jiwaku, Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya, yaitu mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha,
Engkaulah walinya dan penolongnya, pelindungnya, atau engkau penolong dan pelindungnya. Syahid di sini untuk dalil ini terhadap martabat al-khalq, bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan, adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, datangkanlah kepada jiwa saya ketakwaannya dan sucikanlah jiwa saya. Fal fa'ilu huwa Allah Ta'ala fa huwa alladhi yatlubu minhu dhalik. Maka yang melakukannya adalah Allah Ta'ala. Yang melakukan apa? Mendatangkan ketakwaan. Itu adalah Allah Ta'ala. Tapi bisa juga di sini kata fa huwa alladhi yutlabu minhu dhalik. Dan dialah Allah Azza wa Jalla, zat yang dimintakan padanya, dimintakan darinya untuk hal tersebut, yaitu mendatangkan ketakwaan. Maka ketakwaan di hati insan itu bukan dari insan itu sendiri, melainkan dari Allah Azza wa Jalla. Dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang benar-benar bertakwa, maka dia akan menisbatkan ketakwaan tersebut kepada Allah Azza wa Jalla, dari Allah Azza wa Jalla, bukan serta-merta semata-mata dari dirinya. Baik, kemudian di sini ada kalimat wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah jiwa saya, engkaulah ya Allah khairu man zakkaha. Khair di sini dikatakan oleh penulis wa lafzu khairin laisa litafdhil. Lafal khair di sini bukan untuk menunjukkan komparatif atau tafdhil, bahwasanya Allah lah yang lebih baik dalam menyucikan jiwa, dan selain dari Allah Ta'ala bisa menyucikan jiwa. Bukan itu maksudnya, ya. Dan ini bukan juga menafikan bahwasanya Allah menjadikan sebab-sebab syar'i terhadap penyucian jiwa dari perbuatan-perbuatan. Misalnya istighfar, ini sebab syar'i untuk penyucian jiwa. Misal lain yaitu membaca Al-Quran. Misal lain mengikuti pengajian. Misal lain menyantuni anak yatim dan orang yang fakir. Ini semua menyucikan jiwa. Itu muzakki, ya betul. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan sebab-sebab penyucian jiwa. Sehingga segala penyucian jiwa itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun sebab-sebab itu hanyalah sebab yang Allah Ta'ala ciptakan untuk bisa menyucikan jiwa seseorang. Waalaikumsalam. Misal tadi apa? Allah Ta'ala menciptakan, Allah Ta'ala mensyariatkan istighfar untuk menyucikan jiwa kita. Ya, Masya Allah Pak Abdul Khalik, barakallahu fiik, Masya Allah. Misal Allah Ta'ala menjadikan sebab-sebab penyucian jiwa. Yang mana sebab-sebab penyucian jiwa tersebut itu tidak berdiri dengan sendirinya. Khalid, tolong ambilkan itu Khalid. Meja buat antum juga, meja belajar. Nah, buat Pak Abdul Khalik juga. Jadi Allah Ta'ala menciptakan penyucian jiwa, atau Allah menciptakan sebab-sebab penyucian jiwa, dan juga Allah menciptakan penyucian jiwa itu juga. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menyucikan jiwa manusia. Ya, maka dikatakan di sini balla muzakki li nafsi illallah. Melainkan tidak ada
muzakkilin nafs. Tidak ada yang menyucikan jiwa kecuali Allah saja. Kecuali Allah saja. Namun Allah Azza wa Jalla menciptakan sebab-sebab penyucian jiwa, yang mana namanya sebab yang diciptakan, maka sebab tersebut tidak berdiri dengan sendirinya. Karena sebab itu makhluk. Sehingga di sini penyucian jiwa itu semua kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah jiwa saya Allah, engkau sebaik-baik yang menyucikannya. Maksudnya sebaik-baik di sini bukan dalam artian tafdhil, baik komparatif atau superlatif. Ya. Bukan. Melainkan menyatakan secara tersirat bahwasanya hanya engkau ya Allah yang dapat menyucikan jiwa, sementara selain engkau, baik berupa amalan atau dari berupa orang, ya, yang bisa membersihkan jiwa kita dengan maksud yaitu memberikan mau'izah misalnya, itu semua hanyalah sebab yang engkau ciptakan sebagai sebab penyucian jiwa. Walihadza qala ba'da dzalika anta waliyuha wa maulaha. Oleh karena itu Nabi SAW berkata setelahnya, anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah walinya jiwa saya dan maula jiwa saya, yaitu engkaulah yang membantu, melindungi jiwa saya. Fahuwa subhanahu al-mulhimu linnafsi al-khaira wasyarr. Dialah Allah Azza wa Jalla yang memberikan ilham kepada jiwa, entah itu kebaikan, entah itu keburukan. Jadi tetap itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah ciptakan semuanya. Sebagaimana firman Allah di surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Ta'ala ilhamkan pada jiwa, ya, kefajiran jiwa maupun ketakwaan jiwa. Nah, berarti ilham itu semua dari Allah Azza wa Jalla, baik maupun buruknya. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ilham keburukan kecuali dengan adanya sebab, yaitu mungkin jiwa itu memang buruk. Maka berkata Sa'id bin Jubair fi tafsir hadhil ayah, fa'alhamaha fujuraha taqwaha, kata Sa'id bin Jubair, ay fal khalqu lillah wal insanu qadirun ala suluki ayyihima sya'a wa mukhayyarun fih. Yani al khalqu lillah, penciptaan itu milik Allah atau makhluk itu milik Allah, semuanya milik Allah. Iya, semua milik Allah, semua diciptakan oleh Allah. Nah, insan, manusia, qadir, manusia itu mampu untuk menempuh jalan manapun yang dia suka, baik kefajiran maupun ketakwaan. Jadi di sini insan diberikan qudrah, kemampuan untuk menjalani pilihannya. Pilihan A atau B, dua-duanya sama-sama makhluk juga. Nah, dia mau menjalani yang mana? Ya. Ini kajian kitab Al-Qadha wal Qadar, Pak Niman. Al-Qadha wal Qadar. Bukan tafsir. Tafsir nanti di akhir insyaallah. Nah, di grup ada Pak Niman. Atau mau dikeluarin dulu dari grup? Wa mukhayyarun fi, dan manusia itu diberi pilihan untuk menempuh mana yang mau dia jalani gitu. Jadi pertama, manusia itu makhluk, itu ya. Kemudian yang kedua, pilihan itu Allah berikan. Itu yang kedua. Jadi manusia diciptakan, kemudian Allah hamparkan pilihan, imma syakira wa imma kafura, mau syukur apa kufur,
Dan Allah berikan pilihan ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, kefajiran maupun ketakwaan. Itu ilham dari Allah. Artinya Allah Ta'ala ciptakan dua posibilitas ini, yaitu ilham kefajiran maupun ketakwaan. Manusia pertama diciptakan, kedua kemudian Allah Ta'ala ciptakan juga pilihan buat manusia itu. Nah, yang ketiga, manusia Allah menciptakan untuk manusia qudrah. Ya, qudrah dan iradah, yaitu kemampuan dan keinginan. Ya, kemampuan dan keinginan. Dia mau yang mana? Ingin yang mana? Ingin yang ilham kefajiran atau ingin ilham ketakwaan? Nah, gitu kan? Itu. Tinggal yang keempat, ternyata manusia itu memilih A atau B. Nah, itu semua kronologi itu kembali kepada Allah, artinya semua makhluk Allah Azza wa Jalla. Jadi ketakwaan itu diciptakan oleh Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha. Wa qala Ibnu Zaidin fi ma'na al-ayah, berkata Ibnu Zaid terhadap makna ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ja'ala dzalika fiha bitaufiqihi iyyaha littaqwa wa khudlanihi iyyaha bil fujur. Itu Allah Ta'ala jadikan dalam jiwa itu, kalau misalnya diberikan taufik, maka Allah jadikan untuknya ketakwaan. Kalau Allah Ta'ala berikan dia khidlan, penelantaran, maka Allah berikan kefajiran. Allah Ustaz. Jadi imma dia dapat taufik, imma dia ditelantarkan. Jiwa itu hanya terbagi menjadi dua kondisi. Imma sedang diberikan taufik, imma sedang ditelantarkan oleh Allah. Ya, begitu. Jiwa kita ya imma A atau B gitu. Dalam keadaan apa sekarang nih? Sedang diberi taufik atau sedang ditelantarkan? Nah, bisa dilihat kalau diberi taufik, maka hibah dari Allah adalah apa? Takwa. Sedang bertakwa. Nah, berarti dia sedang dapat taufik. Kalau ternyata yang dia lakukan adalah suatu kesyirikan atau kebid'ahan atau kemaksiatan atau kesia-siaan, maka berarti dia sedang apa? Sedang ditelantarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun kadang seseorang berada dalam kondisi kefajiran atau maksiat, tetapi boleh jadi iya itu gambaran zahir penelantaran, tapi boleh jadi hakikatnya Allah Ta'ala memaksudkan yang terbaik untuk orang ini. Karena kadang-kadang orang yang memang masih ada kejujuran pada dirinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberinya hidayah melalui kefasikannya, melalui kesalahannya. Ya. Melalui kesalahan dia. Dia berbuat salah, kemudian menyesal, taubat, malah lebih bagus daripada sebelumnya. Ya, malah lebih bagus daripada sebelumnya. Makanya kita tidak bisa memvonis 100% orang yang zahirnya sedang ditelantarkan, karena boleh jadi Allah berikan dia hidayah malah jadi jauh lebih baik daripada kita. Bisa jadi ya. Itu kata Ibnu Zaid tadi ya. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua. An Warrad maula al-Mughirah bin Syu'bah qala kataba Muawiyah ila al-Mughirah. Muawiyah bin Abi Sufyan berkata menulis secarik surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Kata Muawiyah, "Uktub ilayya ma sami'ta an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu khalfa as-salah." Tolong tuliskan buat saya apa yang pernah engkau dengar dari Nabi SAW mengucapkan, apa yang engkau dengar Nabi mengucapkan setelah salat fardu maksudnya. Fa amla alayya al-Mughirah qala, maka Warrad berkata, Al-Mughirah kemudian mendikte saya dengan tulisan. Katanya,
Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu khalfas shalah. Saya mendengar Nabi SAW mengatakan setelah salat apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, gitu ya. Dalam redaksi lain tambahan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Kemudian kalimat Allahumma apa? La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini kalimat yang luar biasa. Syahidnya yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan adalah kalimat Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tiada pencegah terhadap yang Engkau beri dan tiada pemberi terhadap yang Engkau cegah. Ini insyaallah mafhum. Tiada pencegah terhadap yang Engkau beri dan tiada pemberi terhadap yang Engkau cegah. Maka fal mu'ti wal mani'u huwa Allah Ta'ala. Maka pihak yang mu'ti di sini yang memberi, dan al-mani' yaitu yang mencegah, itu adalah Allah Azza wa Jalla. Fa huwal fa'ilu lahuma. Maka dialah Allah Ta'ala yang melakukan keduanya. Kalau urusan antum dimudahkan, maka itu pemberian dari Allah. Kalau urusan antum dipersulit, maka itu pencegahannya dari Allah. Seorang yang punya akidah seperti ini itu sangat tenang hidupnya insyaallah. Memang ada kegusaran dari sisi manusiawinya, karena namanya orang punya harapan ya, dia pengen sesuatu namun ternyata Allah Ta'ala bimbing dia agar dia bersabar. Allah cegah dia dari hal yang dia harapkan misalnya. Apapun itu, dari untuk masalah duniawiyah atau masalah ilmiah atau masalah ukhrawiyah. Ya, dan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di antara namanya kan Rabbul Alamin, yang mentarbiyah, yang membimbing. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan segala hal langsung begitu saja kepada kita. Banyak mungkin permintaan kita yang Allah Ta'ala pending jawabannya disebabkan hikmah dan kebijaksanaannya yang mulia, yang mana kalau mungkin langsung dijawab langsung segalanya semuanya, maka manusia akan berbuat kerusakan dan akan kufur nikmat. Jadi apa-apa yang dimudahkan oleh Allah sesungguhnya itu dari Allah. Apa-apa yang kok rasanya sulit ya, itu juga semua Allah takdirkan. Tapi pasti ada sebab, pasti ada hikmah di masa hadapan terhadap apapun itu. Wa hadza yadullu ala anna al-khaliqa huwa Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya sang pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qawluhu, dan perkataannya, perkataan Nabi SAW, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya, maka tidak bermanfaat dzal jadd, siapapun pihak yang memiliki al-jadd, yaitu la yanfa'u dzal ghina minka ghinahu, yaitu pihak yang memiliki kekayaan, pangkat, jabatan, itu tidak akan memberikan manfaat, melainkan Allah lah yang menentukan. La yunjihi haddahu minka, yaitu secara zat tidak bisa orang sehebat apapun malaikat, setinggi apapun manzilahnya seperti malaikat Jibril, secara zat begitu saja mampu memberi atau menolak tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla. Enggak bisa, melainkan semua dengan izin Allah Azza wa Jalla, dengan kekuasaan Allah. Bal yanfa'uhu amaluhu salih. Taib, sekarang dzal jadd, orang yang memiliki ghina. Ghina itu yaitu kekayaan. Itu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat kekayaan tersebut, kecuali kalau kekayaan tersebut
melazimkan dia beramal saleh, maka amal salehnya itu bermanfaat buat dia, tapi bermanfaatnya itu pun karena Allah Azza wa Jalla yang menjadikannya bermanfaat. Ala kulli hal, semua hal itu perkara dikembalikan kepada Allah dari segi penciptaan, kekuasaan, awal mula dan seterusnya akhirnya. Baik, yang ketiga, wa qad qala li Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais, itu nama aslinya. Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, maukah aku tunjukkan kepadamu treasure, harta karun yang tersimpan dari harta-harta karun surgawi? Maka aku berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Ini bagi yang suka cari harta karun ya, cari emas, cari gabus ya. Kan itu kan berharga banget bagi pemancing, cari ikan ini ikan itu. Coba yang kita cari itu harta karun surgawi. Apa itu? Maka berkata Nabi SAW, qul, katakanlah, la haula wa la quwata illa billah. Ini harta karun surgawi yang Allah lebih tahu apa yang akan kita dapatkan di surga nanti dengan mengucapkan kalimat ini. Syahid dari hadis ini adalah la haula wa la quwata illa billah. Nah, di sini kita harus mengenal loh, tahu betul-betul apa itu arti dari la haula dan apa arti maksudnya dari wala quwata. La haula gitu. Banyak kan orang kan ngomong kan la haula wa quwata billah itu cuman buat apa? Banyak orang cuman buat apa? Cuman buat ekspresi saja akan suatu kabar atau peristiwa. Ya. Misalnya dengar ustadznya apa? Ada orang dulu zaman Agim misalnya. Agim nikah lagi. Apa ibu-ibu bilang? La haula wala quwata illa billah gitu. Kayak gitu. Dan itu dianggap sebagai musibah kubra. Ya. Tapi kalimat la haula wala quwata illa billah yang mereka ucapkan hanya sebagai ekspresi, bukan sebagai zikir yang syar'i yang dimaksudkan dengannya ibadah dan tauhid. Ya enggak? Ya. Kadang lafal-lafal syar'i, zikir-zikir itu dipakai hanya untuk ekspresi, ikhwan. Yang di situ tidak ada maksud sama sekali untuk menisbatkan sesuatu kepada Allah atau beribadah atau berzikir, tidak. Ya. Begitu. Salah ngeliat setan, astagfirullah, istighfar. Tapi bukan maksud minta ampun, bukan. Emang ekspresi saja. Mari kita kenal ini la haula wala quwata illa billah. Fa fiha al-i'tiraf bi annahu la sani'a ghaira Allah. Di sini ada i'tiraf, yaitu pengakuan bahwa saya tiada pencipta selain Allah. Enggak ada. Wala radda li amrih, dan tidak ada yang mampu untuk menolak perintah kauniyahnya Allah. Tidak ada yang mampu untuk menolak perintah kauniyah Allah. Kalau perintah syar'iyyahnya Allah, banyak yang nolak. Tapi kalau perintah kauniyah Allah, nggak bisa, karena itu sudah takdir yang digariskan di Lauh Mahfuz. Wa annal 'abda la yamliku min amrihi syai', dan bahwasanya hamba itu tidak memiliki apapun dari perkara kauniyah. Enggak bisa hamba itu mengubah sesuatu yang sifatnya kauni, enggak bisa. Maka makna la haula wala quwata illa billah adalah la harakata wala istita'ata wala hilata illa bimasyiatillah. Ya. Jadi makna la haula wala quwata illa billah, tiada pergerakan, tiada kemampuan, dan tiada
perubahan, ya, 3 hal itu. Tiada gerakan harakah, tiada kemampuan istita'ah, dan tiada perubahan yaitu hilah illa bimasyiatillah, kecuali dengan sebab kehendak Allah. Jadi segala gerakan di semesta ini, sekecil apapun, itu pasti dengan kehendak Allah. Walaupun satu gerakan kecil di kerak dasar bumi misalnya, kehendak Allah. Kemampuan, tiada kemampuan apapun, baik makhluk hidup maupun benda mati, mampu melakukan sesuatu atau mampu begini begitu, melainkan semua dengan kehendak Allah. Iya. Wala hilah, dan tiada perubahan tahwil syai' ila syai', perubahan sesuatu ke hal lainnya, perubahan kondisi ke hal lainnya, perubahan warna ke warna lainnya, melainkan juga dengan kehendak Allah. Masya Allah, berarti kalau kita akidahnya seperti itu sebenarnya tenang ikhwan ya. Nah, segala sesuatu itu dengan sebab Allah kok gitu. Ya. Jadi akidah ini melazimkan kita untuk kuat gitu dalam menghadapi apa-apa di dunia ini dan juga di akhirat, ya. Wa qila ma'nahu, dan dikatakan bahwa maknanya adalah la haula fi daf'i syarrin wala quwwatin fi tahsili khairin illa billah. Tidak ada haula fi daf'i syarrin, tidak ada daya dalam menolak keburukan, dan tiada kekuatan untuk menghasilkan kebaikan kecuali dengan sebab Allah. Itu diantara maknanya. Makna lainnya yang disebutkan oleh ulama, la haula an ma'siyatillahi illa bi'ismatih, wa la quwwata ala ta'atillahi illa bima'unatih. Tiada daya pencegah dari maksiat kecuali dengan pemeliharaan dari Allah. Kita ini nggak bisa mencegah diri kita dari maksiat kecuali dengan penjagaan dari Allah. Maka ketika kita bermaksiat, apalagi maksiat kubra, maka itu artinya penjagaan Allah terlepas terhadap kita. Ismah dari Allah terlepas daripada kita. Artinya begitu. Wala quwwata ala ta'atillahi illa bima'unatih, dan tiada kekuatan dalam taat kepada Allah kecuali dengan sebab pertolongan Allah. Arti lainnya apa? Ketika kita lagi bertaat, lagi beribadah, lagi melakukan kebaikan, itu kemampuannya dari Allah, pertolongannya dari Allah, tidak secara zat. Tidak secara zat dari kita, tidak. Wa hukiya hadza 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa kulluhu mutaqarib. Kalimat-kalimat seperti ini dihikayatkan, diucapkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan seluruhnya itu mendekati maknanya, ya. Wal kanzu huna, kanz di sini apa maksudnya kanz? Kata Nabi SAW tadi bahwasanya la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Maknanya adalah thawabun muddakharun fil jannati indallah wa huwa thawabun nafis. Maksud dari treasure di sini adalah ganjaran yang tersimpan, yang disimpan di surga di sisi Allah, dan itu adalah ganjaran yang sangat berharga. Itu makna dari kanzun min kunuzil jannah. Taib, yang keempat dan ini terakhir dari dalil, wa 'anil Barra' bin Azib
radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yawmal khandaq yanqulu ma'ana turab. Jadi hari Khandaq Nabi SAW bersama kami sambil ngegali tanah. Kan perang Khandaq ya. Jadi parit gitu, gali parit. Berkata kata Nabi SAW, ya, ini satu-satunya atau Nabi SAW mengucapkan syair. Wallahi laulallahu mahtadaina wala sumna wala sallaina. Demi Allah, jika bukan karena Allah, jika bukan dengan sebab Allah Ta'ala, kita tidak akan mendapatkan hidayah, kita tidak akan puasa, kita tidak akan sholat. Artinya semua hidayah ini, kemampuan kita puasa, hidayah untuk puasa, hidayah untuk sholat, itu semua dari Allah. Ya. Fa anzalna sakinatan alaina, maka hal-hal tersebut memberikan sakinah, ketenangan atas kami. Wa thabbat al-aqda karena ini hadis Nabi SAW, kaif wa thabbit al-aqdamu in laqaina. Jadi jika bertemu dengan kami, maka kaki-kaki kami akan tetap thabbit atau sabat, yaitu kokoh kuat. Wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnata abina. Idza aradu fitnatan abaina. Dan orang musyrikun, mereka telah menzalimi kita. Jika mereka menginginkan fitnah, kita akan menolaknya. Dalam riwayat lain dari Al-Bukhari, wala tasaddaqna wala sallaina. Yang tadi di kalimat yang pertama, wala sumna wala sallaina. Ini badal ganti wala sumna wala sallaina. Dengan riwayat ini gini, martabat ini, yaitu kata beliau, dalil hadhil martabat qaulu laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Jika bukan dengan sebab Allah Ta'ala, kita tidak akan dapat hidayah, kita tidak akan sedekah, kita tidak akan salat. Fa innaha dalilun ala anna Allah huwa khaliqul ibadi wa af'alihim. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala adalah pencipta hamba dan pencipta perbuatan hamba. Di antaranya hidayah, itu ciptaan dari Allah. Petunjuk itu ciptaan dari Allah. Sedekah, ciptaan dari Allah. Salat, kita bisa salat, perbuatan-perbuatan kita ini semua ciptaan Allah. Hidayah, sedekah, salat, ini semua ciptaan Allah. Ya, pergerakan-pergerakan yang kita lakukan itu semua ciptaan Allah. Kita tidak akan mampu melakukan itu kecuali kalau Allah Ta'ala menciptakan dan memudahkannya. Ya, begitu ya ikhwas sekalian. Ya, karena Alwi sudah datang, kita tutup aja insyaallah. Udah? Iya. Kita selesaikan al-qada wal qadar. Setelah ini kita menuju syarah al-warqat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.